Selamat berjumpa kembali. Kita akan coba membuat agenda, buku agenda surat masuk dan surat keluar menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama, agar nanti di dalam penjelasan saya gampang, mudah, ada satu ketentuan yang bisa saya pegang. Jadi saya akan merubah Windows yang digunakan itu ke format penulisan angka dan tanggalnya ke gaya Indonesia. Jadi sebelum kita menjalankan Excel, ya. Di bagian pencarian ini kita ketik kontrol panel. Ini nggak lengkap tapi dia udah muncul, ya udah, kita klik. Kemudian pastikan ini view by-nya kategori, ya kalau nggak kategori dirubah ke kategori, dan perintah merubah tanggal itu ada di sini. Kita klik. Nah, ini udah di tab format ini, rubah ke Indonesia. Ini saya sudah berubah menjadi Indonesia nih. Ini apply-nya nggak akan hidup karena dia udah Indonesianya udah hidup aktif, ya. Kalau seandainya tadi bukan Indonesia, kita rubah ke Indonesia, maka kita wajib apply, kemudian OK. Sudah itu, ini kita tutup, close, kemudian kita jalankan Excel-nya. Nah, untuk data dia nggak ada perintah dan fungsi khusus. Oleh karena itu, datanya saya sudah ketik duluan untuk menghemat waktu. Ya, nah ini data dibuat, diketik, walaupun panjang diketik dalam satu baris. Nih, ya, ini kita lihat nih, penawaran produk ATK dan seterusnya ini dalam satu baris nih, nggak dalam dua baris, ya, di baris 6 nih. Permintaan daftar harga ini juga di satu baris. Nanti untuk menjadikannya dua baris, ini kita lipat pakai ini, ya, itu tapi itu nanti, ya. Nah, ini bentuk jadinya nanti kayak begini. Ya, kita lihat nomor itu menghabiskan dua kotak nih, ya. Nomornya terletak di tengah-tengah dari baris 4 dan 5, kemudian terletak di tengah-tengah dari kolom A, ya. Dan seterusnya. Nah, ini tadi dilipat nih, ya. Ini perintah melipat. Ini juga dari kepadanya juga dilipat nih, ya. Nah, sekarang cara merapikannya. Pertama untuk kepalanya dulu, ya. Untuk kepalanya itu kita lihat bahwa tabel ini terletak di antara kolom A sampai H. Jadi berarti ini kepalanya harus terletak di antara kolom A sampai H. Ini di blok sampai H. CTRL 1, angka 1, CTRL 1. Alignment horizontal. Horizontalnya dirubah menjadi center across selection. Jadi across itu kan melewati. Jadi judul ini terletak center di tengah-tengah melewati beberapa kolom, ya. Sudah itu oke. Nah, kemudian untuk nomor, ini dua kotak yang di blok, CTRL 1. Nomor ingin terletak di tengah-tengah dari kolom A, jadi horizontalnya center. Terletak di tengah-tengah dari tinggi, ya, baris 4 dan 5, vertikalnya center. Dua kotak ini digabung jadi satu, berarti di merger. Dan kalau ada judul yang terlalu panjang, kita mohon untuk dilipat, wrap text. Jadi terletak di tengah-tengah lebar kolom A, terletak di tengah-tengah dari tinggi baris 4 dan 5. Kalau ada judul yang panjang melebihi lebar kolom, dilipat. Kemudian dua kotak ini digabung. Lalu kita klik OK. Nah, itu udah jadi. Jadi barusan saja kita melakukan perintah merapikan nomor. Atau dengan kata lain, terakhir kita melakukan perintah merapikan nomor. Perintah terakhir itu perintah merapikan nomor. Nah, untuk mengulang perintah terakhir agar bisa digunakan untuk tanggal, kita bisa menggunakan F4. Jadi untuk tanggal ini gampang, kita tinggal blok, lalu kita tekan tombol fungsi F4.
berarti langsung rapi. Jadi F4 itu mengulang perintah terakhir. Karena terakhir kita merapikan nomor, maka ketika kita menekan F4, maka otomatis tanggal ini jadi rapi. Ini yang MK-nya juga sama. F4 ya. Ingat ya, F4 mengulang perintah terakhir. Kalau tiba-tiba kita menekan F4 dia nggak mau, ya terpaksa perintah CTRL1, alignment, horizontal center, vertical center, wrap text cell tadi diulang. Ya. Nah, ini nomor tanggal enggak, ini blok F4. Ini blok F4. Ini blok F4. Nah, ini udah rapi. Kemudian ini kita atur lebar kolomnya, nomor, ini tanggal, ya, ini MK, nah, ini nomor surat, nggak kena. Nah, ini tanggal, dari kepada, ini diatur kalau terlalu ini ya, isi ringkas, nah, kemudian ini keterangan. Nah, khusus untuk isi ringkas ini dilipat ya, dilipat, atau dua kolom ini dilipat, ini dilipat tapi rata kiri, CTRL1 ya, kemudian ini melipat ya, kemudian horizontalnya dia rata kiri, vertikalnya dia rata atas, top ya. CTRL blok, CTRL1, alignment, horizontalnya kiri, vertikalnya top, dilipat, lalu oke. Nah, setelah kita klik oke, takutnya ini tinggi barisnya kurang ya, kita boleh kasih perintah format ya, di kelompok home ya, home, format, auto fit row height. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini lebih baik kita rubah menjadi rata tengah, rata tengah secara horizontal maupun vertikal. Nah, ini kalau mau gampang dari sini aja nih, di home, ini rata tengah, ini juga rata tengah. Nah, untuk nomor dan tanggal juga sama. Selanjutnya kita kasih garis. Ya, mungkin ini stripnya rata tengah juga lebih bagus. Ini di blok. Ya, oke. Nah, ini udah rapi, udah siap untuk dicetak. Ini diarsir biar bagus. Ya, diarsir, kasih cetak tebal. Oke. Ini kita kasih, ingat ya, ini fisik dari tulisan ini ada di A, bukan di E. Dia di E, kelihatan di E karena perintah rata tengah ya. Bisa diketahui kalau kita klik E itu nggak ada tulisan nih di atas, tapi kalau kita klik di A itu ada tulisan, berarti tulisan ini sebenarnya ada di A. Saya blok. Ini kita kasih Times New Roman, kasih ukuran 14. Kemudian ini kita kasih Times New Roman, kasih ukuran 12 ya. Ini terpaksa diatur lebarnya, ini kalau seandainya ada yang nggak pas, oh ternyata pas. Nah, kemudian kita cetak ya, ini blok ya, page layout, print area, set print area, size-nya A4 ya. Kalau pakai legal, ingat ya, di penjelasan video sebelumnya yang agenda kerja pimpinan menggunakan Excel ya, itu kalau kita pilih legal, maka
kertasnya menggunakan F4 tapi kita pilih legal, itu ada selisih 1 inci. Kalau orientationnya landscape, 1 incinya ditambahkan ke batas kanan. Kalau seandainya portrait, 1 incinya ditambahkan ke batas bawah. Ini kita pilih A4 saja. Untuk penjelasan lengkapnya silakan dilihat di video agenda kerja pimpinan menggunakan Excel. Kita pilih A4. Ini karena cukup lebar, berarti orientationnya kita pilih landscape. Kemudian margin, kita pilih narrow, yang kecil. Margin lagi, custom margin. Kita ingin supaya dia terletak di tengah-tengah lebar dan tinggi kertas. Ini kita dua-duanya hidupkan. Lalu oke. Kemudian memastikan agar dia muat di satu halaman. Ini width-nya kita rubah menjadi 1. Dan kebetulan ini datanya nggak banyak, tingginya juga kita rubah menjadi 1. Sudah itu, kita lihat CTRL-P, paman, P. Nah, ini udah centering. Ya, karena satu halaman saja, print title nggak usah. Ya, print title nggak usah. Masukkan kertas, hidupkan printer. Ya, sudah itu tekan CTRL-P, paman. Ya. Kemudian pilih printer yang akan digunakan, lalu kliklah print. Maka dia langsung mencetak. Ini garisnya tidak terlihat, garisnya nggak hilang. Ini hanya layarnya resolusinya kurang sehingga seolah-olah garisnya hilang. Padahal kalau dicetak enggak. Ya. Setelah dicetak, kemudian simpan, file, save as, this PC, browse. Ya. Jangan ke drive C, misalnya ke drive D boleh, ya. Karena di sekolah kalau C-nya itu terkunci, kalau simpan ke C pasti hilang. Karena begitu komputer dimatikan dia hilang. Kalau ke D atau E nggak dikunci, itu nggak hilang ya. Nah, kemudian kalau mau bikin folder, silahkan klik new folder, dikasih nama foldernya ya. Kemudian ketik nama filenya ya. Apa aja ya, biasanya ada nama masing-masing. Sudah itu kliklah apa? Save. Ini saya nggak mau nyimpan sih ya, jadi maka saya nggak lakukan save ya. Nah, sudah itu selesai ya. Demikian tadi cara membuat buku agenda surat masuk dan keluar menggunakan Microsoft Excel.